Allah Muhammad Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Fasilitator Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Angkatan 10 dalam Kabupaten Jember tahun 2023 yang telah berhadir di depan kita. Dapat kami sampaikan bahwa kegiatan bimbingan perkawinan pada kali ini angkatan 10 di Kabupaten Aceh Barat tersedia sebanyak 12 angkatan yang dilaksanakan di berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Dan untuk menghemat waktu karena agak molor sedikit ketika mau pembukaan, langsung kami bacakan biodata pemateri kita hari ini sekaligus sebagai fasilitator kegiatan bimbingan perkawinan. Nama lengkap beliau Wildan Mokhalat STH yang sudah membina rumah tangga, bisa menghubungi beliau untuk konsultasi masalah rumah tangga. Untuk waktu kita sekitar 1 jam kurang lebih karena tadi ada kesalahan teknis pada pembukaan. Jadi tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman mubarakan. Oke, sehat semua? Tak kenal kakak saya, mungkin ini sesi pertama di dalam kegiatan bimbingan perkawinan. Ada yang sudah kawin? Ada yang sudah berpengalaman? Sebelum kawin? Sebelum nikah? Terdekat. Tapi supaya lebih asik, kita atur ulang posisi-posisi, boleh? Melingkar. Sekarang bangun, akan melakukan satu permainan pertama, tapi permainan simple aja. Boleh bermain-main ya? Kan tadi udah tegang, pembukaan tadi dengar, jadi saat didengar itu kayaknya fokus kita 3 jam. Tapi ini karena memang awal permulaan, supaya tahu nanti ada sesuatu di sini, kertas sebenarnya. Bertiup ke arah orang yang memakai kacamata bisa. Nah, yang memakai kacamata bangun, gantian posisi tempat duduknya. Paham ya? Gantian sampai dapat kursi tempat duduk. Peluangnya saya pun bisa duduk. Saya pun bisa duduk. Jadi kursi yang ada di sini jangan lihat di lirik kursi di sini. Ini sekarang yang nggak ada tempat duduk siapa? Saya mau jadi tempat kursi sekarang, mau tempat duduk. Oke, siap ya? Kita tes. Bisa saya bertanya apa? Angin bertiup, yang ditanyakan saya apa? Bertiup ke arah mana? Saya jawab, bertiup ke arah jalan najin. Yang masih memakai jalan najin bangun, gantian tempat duduknya. Kalau nggak bangun, berarti dia yang kalah, pegang mic, ganti saya. Boleh kan? Ini kan 2024, sebentar lagi masuk ke musim-musim politik nih. Bertiup ke arah orang yang memakai kaos kaki. Bangun, cari kursi. Cari kursi.
Nggak dapat ya? Oke, sini. Tanyakan hal yang sama, pegang gantikan saya dengan pertanyaan yang sama. Anda bertiup, nanti kami akan bertanya, bertiup ke arah mana? Ya, ambil kertas, baca manajemen keuangan skala prioritas. Yang uang dikerjain didapatkan oleh suami dari pendapatan kerja dia diserahkan kepada istri. Istri mampu mengatur keuangan keluarga sehingga bukan hanya mengedepankan kebutuhan pribadi, tapi pertimbangannya wajib mampu bertanggung jawab walau satu pihak pada uang suami. Itu uang suami ya? Uang istri? Uang istri. Jadi bukan. Tapi bisa jadi uang istri nggak akan terjadi menjadi uang suami mimpi enggak. Rasulullah SAW itu menikah dengan Sayyidah Khadijah adalah Sayyidah Khadijah seorang saudagar kaya, ya kan? Rasulullah siapa? Pedagang, pekerjaannya Sayyidah Khadijah. Tapi terakhirnya gimana kisahnya? Seluruh harta Sayyidah Khadijah itu disedekahkan demi perjuangan Rasulullah dalam berdakwah. Iya kan? Artinya apa coba? Artinya apa coba? Senang nggak itu? Dapat istri kaya, kan itu suami dan istri. Ya, ilmu apa? Ilmu ikhlas. Tapi itu konsepnya konsep Islam. Coba konsep sekarang yang digembor-gembor. Uang suami adalah milik istri, uang istri milik istri. Yang mati suami, istri ketawa. Akhirnya siapa yang makan hati? Suami. Hari keempat uangnya main sulap-sulap. Si suami taruh uang di sini, biasanya dipindahkan di sini. Dicari uang, dikasih dompet dibuatnya ATM 4, 1 dibawa masuk. ATM 4, merek yang sama. BSI 4 ATM. Ini uang gaji, ini uang makan. Begitu masuk uang langsung transfer, dikasih uang gaji toh. Uang gaji toh untuk istri. Akhirnya didapatnya apa? Uang kok. Karena uang gaji potong kredit. Sisanya apa? Ya sisa apa? Berapa sisanya? Uang gaji B. Kita istri, nggak ada uang lain Pak? Nggak ada keluar-keluar. Kenapa? Rupanya kalau udah dikasih ke istri, si suami ngemis. Dek, abang baru kok. Diminta, uang dek. Itu apa bang? Di rokok. Kemarin udah. Jadi ketika main kikir-kikiran, terjadilah yang namanya mengukur pasangan. Kebayang? Kalau sekarang ikhlas kan? Nyaman minta dikasih kan? Uang minta, belum minta dikasih. Nanti begitu itu 11 tahun, 2 tahun, sampai pengen. Hari pertama makan bakso, hari kedua makan pengen, hari ketiga sebulan ke depan mati. Bro, masih makan apa? Seminggu sekali. Kali ini sehari 3 kali. Nanti bertahun nggak pernah lagi. Mengajak ke dong, ya kan? Kalau dulu misalnya sekarang nih, mau abang bantu, dek ngapain? Noise ini bisa dari bahasa, kata-kata, pengulangan kata, apa? Diintonasi, gimmick, apalagi gestur tubuh gimmick, lain. Kira-kira kebiasaan menggunakan bahasa yang berbeda itu sangat berpotensi terjadi noise, ya kan? Artinya ada ilmu komunikasi. Tuh dia.
Dan itu kadang-kadang ada bahasa verbal, seperti di kayak bahasa yang verbal yang harus dipahami oleh kedua belah pihak, yang berbeda cara bahasanya. Bahasa kasih sayang antara pria dengan wanita itu berbeda, betul kan? Kalau misalnya perempuan-perempuan ini mengatakan bahwa disayang, merasa disayang oleh pasangan, gimana bahasanya? Harus apa? Kalau misalnya disayang, dia merasa disayang, harus diapain? Diberikan. Terus bayangkan kalian itu sebagai ibu rumah tangga yang sudah menjadi istri, kemudian ini adalah jadi suami, sudah nikah. Itu seolah-olah kalau suami sayang banget, merasakan disayang suami itu, suaminya sikapnya sudah apa? Gimana? Kalau misalnya lagi nyuci, pinginnya suami gimana? Hah? Bantu ya? Betul. Oke. Terus pinginnya apa? Ya itu kan komunikasi. Artinya perasaan yang kita sampaikan ke suami itu tanpa kadang-kadang tidak lagi menggunakan bahasa, tapi cukup dengan pekerjaan, suami paham. Dalam bentuk bahasa kasih itu berbeda. Kalau si istri kan, kalau memang misalnya, ini bapak-bapak ya, kalau misalnya nanti ibu-ibu ini lagi nyuci, itu pinginnya ada yang bantu nyuci, setidaknya bantu jemuran, setidaknya bantu untuk meras, setidaknya bantu untuk mengangkat. Tapi kalau bagi bapak-bapak, membantu seperti itu memang tugas ibu-ibu. Jadi dari hari ini jangan buat apa ini. Kalian membuang waktu dari rumah, meninggalkan banyak pekerjaan, meninggalkan banyak kesibukan yang seharusnya dapat menghasilkan sesuatu yang berbeda, tapi menggunakan waktu untuk berdiam dua hari sebagai kejutan nikah. Ya, sebagai syarat. Tapi yang penting adalah jangan sampai setelah beberapa waktu nikah kalian akan keluar dalam pernikahan. Karena bukan itu tujuannya. Tapi tujuan pernikahan ini adalah itu untuk menyatukan dua versi yang berbeda menjadi kita. Antara kamu dan dia, antara aku dan dia menjadi kita. Maka kalimat kita ini harus dengan ilmu skill mengatur mulai dari pertama sampai dengan selanjutnya. Dan kita harus tahu bahwa pernikahan itu adalah pembelajaran seumur hidup, bukan belajar sehari. Kalian hanya memahami sebentar, enggak. Nanti setelah ini akan punya anak, baunya aroma hari ini mungkin masih bau kasturi, minyak kasturi. Kalau datang, tak kiri kanan datang. Kalau ketemu dengan pasangan, pakaian rapi. Nanti setelah ada anak, enggak, baunya aromanya apa? Minyak putih. Yang pegang anak, sempat diurus di, tapi yang diurus anak, aromanya apa? Berubah dari kasturi menjadi minyak kayu putih. Besar anak, rangkap, badan berapa? Boleh taruh balsam. Berubah parfumnya jadi balsam. Kemudian berangkat lagi, udah ada cucu, pijak-pijak sama anak, pakai JPU, aromanya JPU, berubah lagi parfum. Besar lagi, anak-anak ada berangkat semua, karena rambutnya ada beban, gigi berbeda rontok, tahu? Di rambut beban, taruh kemiri, campur dengan minyak kelapa yang lama itu, jadi belah, minyak busuk.